Shalom, puji Tuhan, selamat sore. Selamat berjumpa kembali kita semua di dalam ibadah online kita di minggu sore hari ini. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuliakan nama Dia. Kita mau masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita boleh layak menghampiri Dia. Aku masuk ke hadirat-Mu, haleluya. Di tempat kudus-Mu Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini, saat ini, alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Engkau, ku sembah Kau di dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Lagi katakan, ku masuk ke hadirat-Mu, haleluya, amin. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini, alangkah indahnya Tuhan, alangkah indahnya Tuhan, amin, haleluya. Bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau di dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya, 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 haleluya. Sore hari ini kita mau masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus. Tidak ada yang dapat kita bawa selain kita memuji dan menyembah Dia sore hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita bawa seluruh kehidupan kita
Kita bawa apa yang dapat kita bawa sore hari ini lewat pujian penyembahan kita kepada Dia. Tidak ada yang dapat kita katakan dan kita lakukan selain kita menyembah dan memuji Dia. Karena Dia pujian kita. Kebaikannya luar biasa. Kasih-Nya besar. Dia layak terima pujian dan pengagungan kita sore hari ini. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Angkat hatimu, angkat kehidupan kita. Menyembah Allah yang luar biasa. Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang begitu mengasihi kita. Amin. Kita sembah Dia. Haleluya. Angkat lagi pujian ini. Ku masuk ke dari hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk sore hari dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau rasakan cinta dan kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau puji-pujian kami, pengagungan kami. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Amin. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan. Alangkah indahnya Tuhan. Amin. Bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau di dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujian kami. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu amin penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau. Ku sembah Kau di dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku lagi. Engkau Tuhan pujianku. Amin. Haleluya. Sembah Dia. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau Yesus. Ku sembah Kau di dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu
kami, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya, 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 amin. Kami menyembah Engkau Yesus, haleluya, haleluya. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami tersungkur di kaki-Mu Bapa, haleluya. Kami rindu kemuliaan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Yesus, Engkau Tuhan pujian kami, Engkau Tuhan kemuliaan kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, glory, glory, amin. Haleluya, Yesus, amin. Haleluya, terpuji nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, ini keberadaan kami Bapa. Kami mau menyembah dan memuji Engkau Tuhan, karena kami rasakan kebaikan dan cinta-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami tersungkur di kaki-Mu, kami sujud menyembah Engkau sore hari ini Tuhan. Kami rindu kemuliaan-Mu memenuhi hidup kami. Engkau hadir di tempat ini, Engkau juga hadir di rumah sidang jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kemuliaan-Mu akan nyata di dalam kehidupan kami. Ketika kami merendahkan hati dan kehidupan kami, ketika kami membuka hati dan kehidupan kami untuk Engkau Tuhan, terus bekerja dan bekerja di dalam kehidupan kami. Inilah kerinduan kami. Mari Tuhan, beracaralah Engkau, bekerjalah Engkau sore hari ini, menguasai kami semua. Kami rindu menghampiri Engkau Allah kami, Bapa kami yang mengenal kami dan yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kesempatan sore hari ini. Kami mau datang kepada Engkau. Kau pimpin ibadah kami sore hari ini sampai pada akhirnya. Engkau sendiri bekerja buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami sore hari ini. Kami mau bersorak-sorak untuk Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dia baik dan Dia luar biasa. Mari kita rasakan dan kita kecap dan kita melihat betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan. Rasakan sore hari ini dan nikmatilah. Haleluya. Amin. 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 Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lagi kecaplah, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Mari rasakan sore hari ini. Haleluya.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Lagi syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Pujian syukur hanya bagi Dia, karena Dia mengasihi dan yang sudah memelihara kehidupan kita semua. Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan sediakan, karena begitu baiknya Dia. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Lagi apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lagi apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata. Haleluya. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Amin. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya
tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu yang Dia sediakan bagi kita semua, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran-Nya sore hari ini. Yesus itu adalah kebenaran. Mari kita hidup di dalam Dia, di dalam kebenaran itu. Karena kita hidup hanya untuk Tuhan, hanya untuk Dia yang begitu mengasihi dan mencintai kita. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran. Ku hidup bagimu. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Lagi katakan, Yesus, Kau kebenaran. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Haleluya. Haleluya. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lagi katakan, Yesus, Engkaulah kebenaran kami, Tuhan. Kebenaran, amin, haleluya, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu.
janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup hanya bagimu Tuhan. Aku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup hanya bagimu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup hanya bagimu Tuhan. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lagi dunia tak bisa menjauhkan kami Tuhan. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Haleluya, benar Tuhan. Selama kami hidup dan kalau kami hidup hanya bagi Engkau. Karena Engkaulah kebenaran kami. Karena Engkaulah keselamatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menyelamatkan kami. Engkau yang sudah mengangkat kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau Tuhan hidup di dalam Engkau untuk selamanya Tuhan. Kalau kami hidup, kami hanya hidup untuk Engkau. Kami mau tetap menyembah dan memandang Engkau, Allah yang luar biasa. Apapun yang ada dalam hidup kami tidak akan mampu memisahkan kami dari kasih-Mu. Kasih-Mu yang luar biasa. Kau Bapa yang begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Kau Bapa yang begitu mencintai kami anak-anak-Mu Tuhan. Tidak ada yang memisahkan, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bangga. Kami memiliki Engkau Allah Bapa kami yang luar biasa. Allah yang kami sembah dan kami agungkan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian dan pengagungan kami sore hari ini itu boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau boleh disenangkan dan Kau boleh disukakan oleh pujian dan penyembahan kami sore hari ini Bapa. Tidak ada yang dapat kami berikan selain kami memuji dan memuliakan nama Engkau, Allah yang besar dan agung dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami, inilah bejana-bejana kehidupan kami. Kami siap diisi kembali oleh kebenaran-Mu. Kami siap diisi kembali oleh kebenaran firman-Mu, oleh kehendak-Mu sore hari ini Bapa. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami semua. Kami buka hati kami buka seluruh kehidupan kami. Untuk firman-Mu itu boleh mengisi kembali hati kami. Untuk kembali boleh mengairi kembali tanah-tanah hati kami yang kering. Untuk kembali memperbaiki apa yang salah di dalam kehidupan kami. Untuk kembali merombak apa yang ada
yang mungkin di pemandangan-Mu tidak berkenan Tuhan. Tuh kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Sehingga pada akhirnya kelak kami boleh disempurnakan menjadi anak-anak-Mu yang sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Mendapatkan mahkota kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bekerja lewat lidah bibir hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu dan kehendak-Mu buat kami semua umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap diisi kembali oleh roti hidup itu yang akan kembali memenuhi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita beribadah pada sore hari ini dengan melalui online. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Doa dan harapan saya Bapak Ibu ada dalam keadaan damai sejahtera, sehat, dan kita siap untuk diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sore hari ini tema kita adalah apakah aku anak Tuhan? Apakah aku anak Tuhan? Ya. Mengapa kita perlu bertanya apakah aku anak Tuhan? Ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sama-sama kita membaca Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Roma 8 ayat 17. Sama-sama kita baca. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Nah, di sini kita membaca bahwa betapa pentingnya kita memiliki status sebagai anak di hadapan Allah. Ya. Kalau kita adalah anak, kita adalah ahli waris. Maksudnya apa? Kita berhak menerima janji-janji Allah. Janji-janji Allah ini bukan hanya akan kita terima di kehidupan yang akan datang, tetapi juga di kehidupan yang sekarang ini. Damai sejahtera, pimpinan Allah, sukacita dari Roh Kudus itu harusnya menjadi bagian kita, karena itu adalah paket yang dijanjikan oleh Allah. Dan terlebih nanti kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Nah, tetapi seperti saya katakan tadi, kita perlu memastikan dulu status kita. Sebelum kita bisa berkata, aku adalah ahli waris dari janji-janji Allah. Bapak Ibu, saya akan memberikan satu, kalau Bapak Ibu membaca atau mendengarkan berita, ada seorang yang bernama Aprilia Manganang, ya, seorang atlet voli, timnas voli Indonesia. Ya, waktu Asian Games kemarin kita lihat dia begitu perkasa. Tim-tim dari negara lain sebetulnya banyak yang protes apakah dia perempuan atau laki-laki. Nah, kenyataannya baru-baru ini, ya, Aprilia Manganang berubah menjadi Aprilio Perkasa Manganang karena ternyata dia adalah laki-laki. Setelah melalui proses pemeriksaan di kedokteran, dinyatakan bahwa dia adalah laki-laki. Ini bukan transgender, tetapi memang sejatinya dia laki-laki. Hanya dia mengalami kelainan sehingga ketika dia lahir disimpulkan bahwa dia perempuan. Ya. Nah, dia baru diputus oleh pengadilan. Dia dinyatakan sebagai laki-laki dengan nama yang baru, yaitu Aprilio Perkasa Manganang. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, dia bercerita bahwa selama 28 tahun hidupnya, dia bertanya-tanya tentang statusnya. Ya.
Orang lain berkata dia perempuan, tetapi dia merasakan hal yang lain. Dia tidak merasakan apa yang dialami perempuan setiap bulannya. Itu menjadi pertanyaan, tanda tanya yang besar buat dia. Tidak sedikit Bapak Ibu orang disebut sebagai anak Tuhan. Ya, seseorang disebut sebagai anak Tuhan, tetapi kenyataannya dia tidak mengalami apa yang seharusnya dialami oleh seorang anak Tuhan. Nah, itu sebabnya penting bagi kita untuk memastikan status di hadapan Tuhan. Apakah aku ini adalah anak Tuhan atau bukan? Nah, sebutan anak Tuhan ini biasa diberikan kepada mereka yang ke gereja, ya, menjadi jemaat, entah karena untuk membedakan mana anak Tuhan, mana hamba Tuhan. Tetapi sebetulnya yang hamba Tuhan adalah semua dan semua adalah anak Tuhan. Harusnya seperti itu. Alkitab katakan seperti itu. Nah, sayangnya status ini diterima tanpa pemahaman yang jelas, yang bisa memastikan bahwa mereka adalah anak Tuhan atau tidak. Pengakuan atau sebutan yang diberikan kepada orang-orang di sekitar kita, yang diberikan orang-orang sekitar kita, bisa jadi hanya anggapan subjektif, ya. Seperti yang dialami oleh Aprilio Manganang selama 20 tahun, di label, dinyatakan sebagai perempuan, padahal ternyata dia adalah laki-laki. Dengan mengerti siapa sesungguhnya anak Tuhan, maka orang percaya dapat menilai dirinya sendiri apakah dia adalah anak Allah yang berhak atas janji Allah atau tidak. Karena setiap anak-anak Allah berhak menerima janji. Nah, kalau dia adalah anak Allah, dia pasti akan terima. Sebab itu, mari kita kritis terhadap diri kita. Mari kita mencari tahu apakah kita adalah anak Tuhan atau anak Allah atau bukan, supaya kita bisa mendapatkan kepastian. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat 16 kita membaca, di situ dikatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di sini kita melihat bahwa status sebagai anak-anak Allah adalah pengakuan yang diberikan oleh Allah. Ya, di situ dikatakan roh itu, artinya roh Allah bersaksi, memberikan kesaksian. Jadi bukan oleh manusia. Kita mendapat kepastian bahwa kita adalah anak Allah ketika roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Kapan roh kita bisa mendengarkan roh Allah? Nah, ini yang jadi persoalan. Ya. Siapa yang bisa merespon roh Allah itu? Sama-sama kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 dan 13. Di sana dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula oleh secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, mari kita lihat siapa anak Tuhan berdasarkan ayat ini. Saya akan membaca dari bawah. Yang pertama, bukan dari dilahirkan, diperanakan, bukan dari darah atau daging. Ya. Rasul Yohanes hidup di dunia dalam dunia budaya Yunani. Di sana ada mitologi, ya, bahwa dewa-dewanya itu bisa saja kawin dengan manusia. Salah satunya yang terkenal adalah Hercules. Hercules ini adalah anak dari dewa Zeus yang kawin dengan manusia, perempuan manusia. Sehingga jadilah anak yang namanya Hercules. Dan Hercules ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya. Pada saat itu lazim dipikirkan seperti itu. Dan kita bukan manusia setengah dewa. Kita adalah manusia biasa yang dilahirkan oleh Allah. Berarti bukan fisiknya. Karena kita nanti akan lihat bahwa yang diperbaharui adalah
roh kita. Nah, itu yang pertama, kita harus tahu bahwa kita bukan setengah dewa, bukan setengah manusia. Ya. Yang kedua, dikatakan mereka yang mendapatkan kuasa sebagai anak itu adalah orang yang percaya kepada namanya. Percaya kepada namanya. Nah, kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus datang. Kalau membaca di Injil Yohanes ini, Rasul Yohanes berusaha menjelaskan bahwa pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia mau mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Nah, kalau orang percaya kepada nama Yesus, dia harus percaya bahwa Yesus adalah Allah. Jadi bukan menerima sebagai orang baik-baik, bukan menerima sebagai guru yang baik, tetapi menerima dia, percaya kepada dia sebagai Allah. Nah, selanjutnya adalah menerimanya. Nah, kalau kita sudah percaya, Rasul Yakobus katakan, kamu percaya kepada dia, iblis lebih lagi dia percaya dengan gemetar. Ya. Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, dia percaya dengan gemetar. Tetapi persoalannya dia tidak mau menerima, dan kita harus menerima. Ya. Secara utuh, Yesus dalam kealahannya. Nah, ini yang baru diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Nah, kata diberi kuasa, perhatikan sering sekali ini diambil sepotong, seolah-olah kita menjadi orang yang punya kekuatan, punya power, otoritas yang lebih daripada orang lain. Bapak Ibu, kita melihat bahwa diberinya kuasa atau hak menjadi anak-anak Allah. Kita bisa belajar dari konsep yang ada pada kuasa hukum. Siapa itu kuasa hukum? Adalah pengacara-pengacara yang kita berikan kuasa, yang kita berikan otoritas untuk mengurusi persoalan hukum kita, ya, sehingga dia menjadi representasi dari kita. Dia bisa mewakili kita di muka hakim, di muka pengadilan, dimanapun juga terkait dengan persoalan-persoalan hukum. Dia punya hak mewakili kita. Nah, demikian juga kita, ketika kita diberikan hak supaya menjadi anak-anak Allah, kita juga diberikan hak di mana kita punya otoritas yang bisa mewakili Allah di muka bumi ini. Ya, tentunya saja dengan hal-hal yang juga mewakili Allah tentunya. Ya, bukan cuma saya wakil Allah, tapi tidak memenuhi persyaratan juga. Nah, pengertian apa yang kita bisa ambil dari ayat tersebut adalah bahwa status anak Tuhan tidak mengubah dirinya secara lahiriah, tetapi secara rohani. Orang percaya tidak menjadi lebih dibandingkan orang lain, kecuali dalam satu hal, yaitu dia memiliki hak sebagai anak Allah. Hak ini diakui oleh Tuhan, diakui oleh Allah. Kalau Allah tidak mengakui, ya sama juga bohong. Kita tahu Allah sangat suka sekali, kalau boleh saya katakan, memamerkan, membanggakan, ya, memberikan pengakuan kepada anak-anaknya. Seperti kepada iblis, ya, mengenai Ayub. Dalam Ayub 1 ayat 8 di sana, Tuhan bertanya kepada iblis, lihat Ayub nggak? Ya. Nah, jadi Ayub bukanlah orang yang berkualitas secara rohani karena diakui oleh manusia, tetapi diakui juga oleh Tuhan. Demikian juga kita tidak mungkin menjadi anak Tuhan tanpa pengakuan dari Tuhan sendiri. Di pihak orang percaya, ya, dari pihak kita memiliki DNA. Ya, kalau kita tahu DNA ini adalah sifat-sifat yang diturunkan secara dari ayah kepada anak. Nah,
dari orang tua kepada anak. Ada sifat-sifat yang diturunkan. Kita memiliki DNA-nya Allah. Sifat-sifat yang diturunkan dari Allah kepada kita. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 48, di sana dikatakan bahwa hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya. Konsekuensi logis dari bahwa kita adalah anak Allah adalah bahwa kita bisa seperti Bapa kita. Like father, like son. Ya. Like father, like son. Itu sebabnya kita punya kuasa. Kita bisa mewakili Dia. Kenapa? Ketika orang butuh Allah, ketika orang butuh pertolongan Tuhan, kita bisa menjadi representatifnya Allah. Kita tidak menggantikan Allah, tetapi kita bisa menjadi representasinya Dia. Nah, demikian juga di dalam Matius pasal 5 ayat 9, di sana dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kehadiran anak-anak Allah ini sejatinya membawa damai, bukan membawa pertentangan, membawa pertempuran. Ya. Kalau kita mau melihat bagaimana anak-anak Allah kehidupannya, dia akan membawa damai. Damai bagi keluarganya, damai bagi lingkungannya, damai bagi siapapun. Ya. Mau itu lain pemikirannya, maupun itu lain denominasinya, lain teologinya, apapun itu, dia akan membawa damai. Kalau dia membawa keributan, mari kita bertanya ulang tentang status kita sebagai anak. Nah, fakta ini akan membuat orang percaya hidup secara alamiah dalam kehendak Allah, Bapak Ibu. Karena dia ada keturunan Allah, dia adalah memiliki DNA-nya Allah. Maka dia akan hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menjadi representatifnya Tuhan. Nah, ini berbeda dengan orang-orang yang melakukan firman Tuhan, melakukan hukum-hukum Tuhan sebagai tuntutan kewajiban. Ya. Kita tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama, orang-orang melakukan firman karena mereka takut hukuman. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, ya, kita hidup di bawah hukum roh. Apakah beda hubungan kita dengan Allah dengan Perjanjian Lama? Tidak. Konsep Bapa dengan anak itu sudah ditunjukkan oleh Allah di dalam Perjanjian Lama. Seperti Bapa sayang anaknya. Ya. Kita bukan melakukan hukum-hukum Tuhan, kita tidak melakukan firman Tuhan supaya kita dapat pengakuan dari Allah. Tapi justru sebaliknya, karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita melakukan apa yang Allah kehendaki. Haleluya. Ya. Roma pasal 8 ayat 14. Surat Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi dia bukan melakukan karena kecerdasan intelektualnya, melakukan firman bukan berdasarkan kecerdasannya. Sebab kita tahu Allah mengasihi seluruh dunia ini. Dari semua manusia ada yang IQ-nya tegak, ada yang IQ-nya jongkok. Nah, yang IQ-nya jongkok, ya, barangkali dia tidak mampu berpikir secara mendalam seperti teolog-teolog. Tetapi ketika dia hidup di dalam pimpinan Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Dia adalah anak-anak Allah.
Nah, sehingga apa yang kita bisa simpulkan dalam memikirkan, dalam merangkum status sebagai anak ini. Status sebagai anak Allah bukanlah berasal dari pengakuan manusia. Ya. Ini pengakuan dari Allah sendiri bahwa seseorang ini adalah anak atau bukan. Ketika orang hidup sebagai anak, maka statusnya ini akan mengarahkan hidupnya secara alamiah kepada kehendak Allah sebagai Bapanya. Dia akan terdorong untuk melakukan kehendaknya. Ya. Ingat, status kita diakui oleh Allah berdasarkan kesaksian roh bersama-sama dengan roh kita. Artinya, roh kita yang huruf kecil itu dengan roh Allah yang huruf besar itu punya koneksitas, punya hubungan. Jadi kalau punya hubungan tentunya akan terus berkomunikasi. Kalau berkomunikasi, roh Allah berkata begini, maka roh kita akan menangkap itu. Ya, ini tidak butuh intelektual tingkat tinggi, tetapi yang dibutuhkan adalah bahwa kita sudah percaya, kita menerima Dia, dan kita hidup dalam iman. Yang ketiga, status sebagai anak akan membuat kita memberikan diri dipimpin oleh Roh Allah. Haleluya. Ya. Mari kita merenungkan apa yang kita lalui di masa lalu ketika kita menyatakan diri sebagai anak Allah. Apakah memang status tersebut disandang berdasarkan pengakuan Allah atau hanya pengakuan kita sendiri? Sehingga apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita sebagai ahli waris, kepada kita sebagai anak-anaknya, ini boleh kita nikmati. Kita tidak perlu mendakwa diri kita, Bapak Ibu, ketika engkau tidak melihat bahwa janji-janji Allah itu terjadi di dalam dirimu. Itu bukan berarti kiamat, tetapi inilah kesempatan buat kita untuk menimbang kembali apakah kita memang sungguh-sungguh anak Allah, anak Tuhan atau tidak. Bagaimana caranya? Percaya kepada Dia, terima Dia, dan engkau akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Ya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita untuk bisa mengerti semuanya. Dan kita percaya Dia akan menolong kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan sama-sama kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau begitu baik, mau menerima kami, mau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Tetapi Tuhan, kami juga rindu, kami menjadi anak-anak yang betul-betul Engkau akui dan membanggakan Tuhan. Sehingga kami boleh berkata bahwa kami adalah anak-anak Allah yang berhak atas janji-janji Tuhan. Kiranya Allah memberkati kami semua, setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menerima janji Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu, adalah orang-orang yang berhak atas janji Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi berkati jemaat-Mu, berkati sidang jemaat, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan setiap pergumulan kehidupan anak-anak-Mu kami bawa kepada Tuhan. Tuhan yang akan menjadi penolong, membimbing, menguatkan, meneguhkan kehidupan kami semua, sehingga kami boleh mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Berkati keluarga, rumah tangga, anak-anak, keturunan yang Tuhan percayakan masa depan, semuanya jemaat-Mu Tuhan pelihara.
Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi lingkungan tinggal kami yang ada di Reni Jaya, sekitarnya ini Tuhan. Tuhan memberkati tetangga-tetangga kami, kanan, kiri, depan, belakang kami. Tuhan memberkati. Bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari pemimpin di pusat, di daerah, di kota, di kecamatan, sampai kepada RT RW. Tuhan memberkati. Kiranya damai sejahtera Tuhan memelihara kehidupan kami, bangsa negara kami, aparat keamanan semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kemampuan mengelola keamanan dengan baik. Juga setiap orang yang mungkin juga memiliki keinginan-keinginan buruk terhadap bangsa ini, kami berdoa Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong supaya mereka juga menikmati berkat Tuhan. Berkati gereja, berkati anak-anak Tuhan di seluruh penjuru dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya kami mau sudahi ibadah kami pada sore hari ini dengan penuh ucapan syukur, dengan satu permohonan kepada Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran. Kiranya Engkau menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai engkau, menghibur engkau, mulai dari saat sore hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang dipercaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Shalom. Haleluya.